Ini aku di saat summit attack Gunung Rinjani. Di tengah perjalanan, aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan summit ini. Banyak tantangan yang aku lewati, mulai dari kelelahan, kedinginan, kram, pusing, oksigen tipis, dan lain-lain. Rasanya aku ingin putar arah balik dan menandakan aku menyerah kepada Gunung Rinjani. Banyak kejadian yang salah dalam pendakian kali ini, mulai dari waktu mendaki yang pendek, kurang tidur atau beristirahat, cuaca, dan masih banyak lagi. Habis makan, kenyang banget guys. Udah isi energi, sekarang kita mau naik lagi ke pos 4. Terus juga mau ke Bukit Penyesalan yang sangat terkenal itu. Dan juga terkenal akan kesulitannya ya, karena namanya aja udah penyesalan guys. So ya, nanti kita akan camping malam ini di daerah Pelawangan. So ya, ini udah jam 12 siang ya bosku. Jam 1.15. Jam 1.15. Mungkin kita nyampe di Pelawangan jam 4-an lah ya. Jam 4. Jam 5 ya. Jam 4, jam 5 guys. Kita pun akhirnya jalan lagi dari pos 3 ke pos 4. Nah, di perjalanan ini sudah mulai luar biasa menantang dan menguras tenaga. Selain banyak tanjakan, kita pun mulai masuk zona 2000 sampai 3000 mdpl, yang berarti suhu mulai dingin dan oksigen mulai menipis. Gimana bang? Dari pos 3 ke pos 4 bang? Lumayan ngos-ngosan guys. Ini nggak ada berhentinya, nanjak terus. Tapi seru sih. Kabutnya sejuk banget, tapi tetap keringetan karena treknya gila-gilaan. Ini belum Bukit Penyesalan loh padahal. Ini jadi bikin nyesal. Nyesal. 2 jam kemudian kita pun sampai di pos 4. Di sini aku sudah kehabisan tenaga dan susah bernafas. Padahal Bukit Penyesalan belum aku lalui, tapi rasanya aku sudah mau berhenti dan beristirahat saja di pos 4. Istirahat dulu. Ini ada yang menyesal. Setelah 30 menit beristirahat, kita pun lanjut mendaki Bukit Penyesalan. Ini adalah tantangan terberat selama naik Gunung Rinjani. Dari namanya saja sudah sangat mengintimidasi. Yap, inilah Bukit Penyesalan. Di jalur ini tidak ada jalan landai. Yang ada hanya naik, dan surprise, naik lagi. Bahkan di beberapa spot ada yang kemiringannya 70-80 derajat. Jadi harus ekstra konsentrasi dan fokus selama perjalanan. Jarang banget ada bonus atau tanah landai untuk mengatur nafas. Saking beratnya, kita semua banyak istirahat dan telat sampai ke camp terakhir. Mantap banget tantangannya di sini nih. Banyak orang itu kalau gagal naik Rinjani itu biasanya di daerah sini, Bukit Penyesalan ke atas. Itu yang bikin orang kadang gagal. Beruntungnya kita bentar lagi
udah mau nyampe pintu Pelawangan. Jadi ya kita akan nginep semalam di sana. Besok pagi kita akan summit attack. Mudah-mudahan berhasil. Dinginnya udah mulai dingin. Udah mau hampir 3.000-an kali ya. Iya, hampir loh. Oke deh, aku udah agak lemes. Aku naik deh langsung. Semangat. Pelawangan 1 guys. Ini sebenarnya danau, tapi tertutup oleh kabut. Jadi nggak tahu kelihatan. Ini bagus banget. Kelilingin tebing. Sunsetan dulu. Gila guys, sunsetnya amazing banget, indah banget. Ini mungkin salah satu gunung terindah di Indonesia guys. Excited banget. Setelah setahun lebih nggak mendaki, jadi ya excitementnya tuh lebih luar biasa guys. Mantap ya. Lewat jalur lama pak. Wih, mantap ya. Mengerikan. Ini kuat banget guys, berdua di depan terus. Selalu di depan. Paling tua. Kalau kita mah alasannya videografer ya. Iya. Videografer jadi agak lama gitu ya. Padahal mah dulu sebat. Habis sebat kita marki cap. Jalan ke kampung, ke camping. Camping dulu. Sampai juga guys, jam 6 sorean, matahari baru aja tenggelam. Kita sampai di pos terakhir lah ya, atau boleh dibilang ini adalah batas terakhir untuk camping. Pintu terakhir ya. Besok kita akan naik, ini dia, puncak Gunung Rinjaninya guys. Bersih-bersihin badan dulu, terus nanti kita akan makan, terus istirahat karena besok jam 2 subuh kita udah jalan guys. Oke deh. Dingin. Hampir habis. Enak, bentar lagi habis nih. Mantap. Ayam goreng. Ada ayam goreng guys. Pagi guys, ini jam 2 pagi. Sekarang kita mau summit attack. Gila dingin banget semalam, dan melihat aja muka aku nih masih bengkak-bengkak, masih ngantuk, dan tidurnya semalam tuh nggak nyenyak ya, karena dingin dan juga posisinya nggak pas gitu loh. Di sini kita tidur 3 orang, 1 tenda. Jadi ya harap maklum, dan aku ngorok, yang lain kasihan nggak bisa tidur. Oke, bentar lagi kita mau naik, siap-siap dulu, prepare, dan ya lihat aja apa yang terjadi. Semoga selamat itu tujuan utama, summit ya bonus lah ya. Bener nggak, geng? Iya, yang penting selamat. Oke, Ke bawah. sip. Sebelum aku lanjutin videonya, aku jelasin sedikit tentang trek yang akan kita lalui untuk sampai ke puncak Rinjani. Ini adalah treknya. Sebelah kanan ini adalah trek awal yang curam sekali. Di sini kemiringan treknya bisa mencapai 70-80 derajat, ditambah kontur trek yang berpasir. Dan juga kita lalui di jam 2 subuh, di mana penglihatan sangat terbatas. Setelah itu kita lewati trek panjang ini, yang dimana kanan kirinya adalah jurang. Jadi harus ekstra hati-hati, dan juga sering ada angin kencang di sini. Tidak hanya sampai di situ, masih ada jalur yang paling sulit yang harus kita tempuh, yaitu jalur akhir sebelum ke puncak.
di mana kemiringan treknya antara 70-80 derajat, ditambah trek pasir yang sulit untuk melangkah. Kita mulai mendaki di jam 2 subuh. Rencananya kita akan sampai di puncak jam 6 pagi supaya bisa lihat sunrise di atas puncak. Itu adalah rencana kita. Tapi dari awal perjalanan kita semua sudah kelihatan lemah dan capek dikarenakan banyak dari kita hanya tidur 2-3 jam saja. Semalam kita semua kesusahan tidur dikarenakan dingin dan butuh waktu untuk tubuh menyesuaikan dengan ketinggian 3000-an mdpl. Ditambah juga kemarin kita seharian mendaki dari pagi sampai sore. Jadi boleh dibilang tenaga kita semua sudah terkuras dan fisik kita tidak 100% dalam melakukan summit attack ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita semua terkesannya terburu-buru? Soalnya izin mendaki Rinjani hanya boleh 2 hari 1 malam dikarenakan zaman pandemi. Ini adalah peraturan baru. Oleh karena itu kita harus summit pagi ini dan kembali ke tenda, beres-beres, terus turun lagi ke Sembalun tempat pertama kali kita start dalam 24 jam. Perjalanan awal sudah cukup berat bagi kita semua. Tenaga kita benar-benar terkuras habis. Padahal kita baru menempuh sekitar 25% perjalanan. Oleh karena itu, kita banyak istirahat dan memperlambat tempo summit kita. Rencana awal sunrise di puncak pun seketika hilang. Dan fokus kita sekarang adalah untuk bisa summit dengan tenaga yang seadanya. Suhu di perjalanan puncak sekitar 2-5 derajat Celcius dan terkadang ada angin kencang yang menerpa, menambah dinginnya perjalanan. Oksigen yang tipis membuat tubuh bekerja ekstra keras, oleh karena itu kita mudah kelelahan. Trek puncak Rinjani emang sangat dahsyat sekali, tanpa kompromi dan kenal rasa ampun. Siapapun yang pernah mencoba summit di sini akan mengerti perjuangannya. Tak terasa matahari pun terbit di sela-sela pegunungan. Aku pada saat itu sudah sangat kelelahan, efek kurang tidur, dan faktor ketinggian. Lihat saja muka aku yang hopeless ini. Sesekali aku paksai untuk jalan, tapi kaki aku serasa sudah mati rasa dan tak bertenaga. Aku pun sudah berkali-kali berpikir untuk batal summit jika kondisi aku tidak berkunjung baik. Karena summit dengan kondisi seperti ini akan sangat berbahaya. Aku sempat ngomong ke Ian kalau aku akan batal summit, tapi Ian sarankan aku untuk beristirahat dulu dan tidur sejenak. Siapa tahu dengan hal tersebut aku dapat energi baru. Aku coba ikutin saran Ian dan tidur sejenak di trek. Setelah tidur 15 menit, aku coba jalan lagi, tapi hanya jalan sekitar 5 menit saja, aku sudah kelelahan lagi. Boleh dibilang sepanjang perjalanan, aku istirahat 15 menit, jalannya cuma 5 menit saja. Sangat tidak efektif dan sudah ketinggalan jauh dari pendaki-pendaki lain. From up here, the world seems small. We can sit together. Kali ini aku sudah bulatkan tekad aku untuk balik ke base camp dan menyerah. Seperti omongan aku sebelumnya, kalau puncak hanyalah bonus, yang terpenting adalah pulang dengan selamat. Aku beritahu Ian lagi jika aku akan menyerah dan Ian pun mengerti kondisi aku. Tapi dalam hati kecil aku berkata, gagal puncak memang tidak masalah. Tapi setidaknya berikan kesempatan untuk aku mencoba sekali lagi. Jika emang sudah tidak mampu, aku akan menyerah dan berputar balik arah. Di jalur ini emang penuh dilema. Jika berhenti untuk istirahat maka akan terasa kedinginan. Tapi jika jalan terus capeknya luar biasa.
Entah apa yang memasuki aku merasa mendapat tenaga kedua atau tenaga cadangan. Aku pun mulai melangkah pasti menuju summit walaupun pelan. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Gila, ampun. Maksud hati itu dia mau langkah otaknya, tapi kakinya nggak mau angkat. Singkat cerita, 8 jam kemudian aku pun sampai ke puncak Gunung Rinjani. Walaupun aku menjadi pendaki terakhir yang puncak hari itu, aku tetap merasa bangga dengan diri aku. Sesampai di puncak pun aku langsung ketiduran karena benar-benar kelelahan banget. Masih ingatkah kalian dengan yel kita sebelum mendaki Rinjani yang berbunyi seperti ini? 1, 2, 3, Rinjani hajar! Well, setelah puncak di Rinjani, yel kita pun berubah menjadi seperti ini. Rinjani, ampun! Setelah sejam lebih menikmati keindahan puncak Rinjani dan mengambil beberapa foto, kita pun turun lagi ke Pelawangan. Jalan turun sangatlah menyenangkan. Bahkan sebagian orang ada yang berlari dan tidak membutuhkan effort yang berat seperti mendaki. Jadi ingat pepatah yang bilang jika mencapai kesuksesan itu emang berat, tapi untuk jatuh sangatlah mudah dan cepat. Sama seperti perjalananku mendaki Rinjani ini. Naiknya butuh 8 jam, sedangkan turunnya cuma membutuhkan 2 jam saja. Singkat cerita, sesampai di camping area, kita pun istirahat sejenak. Setelah itu packing-packing dan turun ke Sembalun hari itu juga. Jujur nggak nyangka kita semua bisa melakukan ekspedisi ini dengan puncak ke Rinjani. Walaupun dalam jangka waktu yang mepet, yaitu 2 hari 1 malam. Perjuangan berat kita akhirnya terbalas dengan bonus yang sepadan menurut aku. Banyak hal yang bisa aku pelajari dan mendapatkan pengalaman baru dalam perjalanan ini. Dan juga aku berharap semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua. Aku Ricky Senti, see you di gunung selanjutnya.